Nisa dan Pak Indra sebagai Kasurat SDM dan teman-teman semua yang ada di sini yang berbahagia. Tentu saja pada minggu ini karena ini minggu terakhir untuk melengkapi evidence dari Agriculture Monitoring System yang tema untuk bulan ini adalah terkait dengan ESG, yaitu terkait dengan environmental atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola perusahaan. Baik, untuk pengertian dari penerapan ESG sendiri, yaitu bahwa PT Perkebunan Nusantara itu sebagai bagian dari holding Perkebunan Nusantara di bawah BUMN dan sekarang yaitu jadi Danantara. Itu menjalankan transformasi bisnis berbasis keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip ESG dalam seluruh aspek operasionalnya. Pendekatan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan daya saing global sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Untuk yang pertama terkait dengan environmental atau lingkungan, bahwa PTPN Group itu berkomitmen mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab, khususnya dalam industri kelapa sawit dan karet yang rentan terhadap isu ekologi. Beberapa upaya yang telah dilakukan, yang pertama yaitu meliputi pengelolaan limbah dan emisi. Jadi seluruh pabrik kelapa sawit itu dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk mengolah limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Terus dihitung juga terkait dengan emisi gas rumah kaca, juga dikendalikan melalui penggunaan biogas dan efisiensi energi. Khusus untuk emisi gas rumah kaca ini mungkin di PT Group itu sudah menghitung sejak 2020 misalnya. Di 2020 atau 2021 itu mungkin semua PT Group itu menghitung gas rumah kaca atau emisi gas buang yang dikeluarkan dari pabrik ataupun dari limbah industri sejak 2020 sampai sekarang itu mungkin rutin ya, terutama untuk PIC-nya itu di bagian backbone dan sustainability. Terus yang kedua yaitu konservasi lahan dan biodiversitas, bahwa PTPN juga menjaga kawasan konservasi dan hutan lindung dalam area konsensinya, serta melakukan reboisasi pada lahan kritis. Jadi program penghijauan ini dilakukan rutin untuk menjaga kualitas tanah dan air. Kemudian pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, dan penerapan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Jadi mungkin untuk saat ini juga PT PN Group telah mengembangkan untuk penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pupuk kimia dan juga pestisida yang nabati atau yang non kimia. Kemudian efisiensi energi dan air, penggunaan air dan energi secara efisien menjadi indikator utama dalam operasional pabrik dan kebun. Nah, untuk saat ini mungkin juga akan dikembangkan di PT PN Group itu WBS ya, Water Balance System, yaitu sistem keseimbangan air. Jadi nanti dilakukan pemantauan, pengelolaan, dan pengoptimalan sumber daya air di seluruh PT PN Group. Kemudian dari aspek sosial, bahwa PTPN menempatkan masyarakat dan karyawan sebagai mitra utama dalam pembangunan berkelanjutan. Penerapan aspek sosial difokuskan, itu yang pertama terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan petani atau plasma dan pengembangan koperasi. PTPN juga mendorong peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi petani lokal, itu melibatkan produksi petani lokal terutama seperti di perkebunan PTR ya. Terus di perkebunan lain juga melibatkan petani rakyat. Yang kedua, tanggung jawab sosial atau CSR melalui bagian PJSR kita. PJSR itu fokus pada pembangunan infrastruktur desa, membantu di pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan untuk program bencana alam di sekitar wilayah nasional. Kemudian kesejahteraan dan pelindungan pekerja, PTPN menjamin hak pekerja
pelatihan dan keterampilan, penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Sarkata. Kemudian yang terakhir terkait sosial, yaitu hubungan sosial yang harmonis, bahwa PTPN berusaha menjaga komunikasi terbuka dan membangun hubungan baik dengan komunitas lokal serta menghormati budaya dan kearifan lokal. Kemudian untuk aspek yang ketiga yaitu aspek governance atau tata kelola perusahaan. Untuk aspek tata kelola yang baik menjadi landasan utama dalam mewujudkan operasional yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi. Yang dilakukan dari PTPN yang pertama terkait dengan governance yaitu GCG atau Corporate Governance, bahwa PTPN menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam seluruh proses bisnis. Yang kedua, manajemen resiko dan kepatuhan. Terdapat sistem pengawasan internal yang kuat, evaluasi resiko berkala, serta berkomitmen terhadap kepatuhan terhadap regulasi nasional dan standar internasional. Kemudian yang ketiga, digitalisasi dan transparansi, bahwa PTPN mengadopsi teknologi informasi dalam pelaporan, dalam audit, dan manajemen operasional untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan data. Kemudian yang terakhir, PTPN juga menerapkan anti korupsi dan etika bisnis. Jadi seluruh karyawan dan manajemen terikat pada kode etik perusahaan serta menjalani pelatihan anti fraud dan pelaporan pelanggaran. Mungkin itu adalah 3 aspek dari ESG di PTPN Group. Jadi untuk sebagai penutup bahwa penerapan ESG di PT Perkebunan Nusantara Group pada umumnya bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga strategi jangka panjang dalam menciptakan model bisnis agribisnis yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan dengan penyelarasan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Dan juga PTPN berperan sebagai motor penggerak pembangunan hijau dan inklusif di Indonesia. Mungkin ini Bapak Ibu sedikit artikel yang dapat kami sampaikan untuk minggu yang pertama ini. Dan untuk minggu yang selanjutnya mungkin nanti bisa teman-teman giliran juga mencari literasi atau mungkin disampaikan secara langsung, silahkan terkait dengan ESG. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.